Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Novi. Saya di sini akan menyampaikan materi kedua pada PHP, yaitu kondisi pada PHP. Statement kondisi pada PHP. Statement kondisi adalah statement yang digunakan untuk menentukan sebuah kondisi tertentu yang memiliki opsi pilihan. Dalam sebuah pemrograman PHP, terdapat beberapa statement kondisi nih. Yang pertama ada if, lalu ada if else, selanjutnya ada next if, dan ada switch case. Kapan kita menggunakan statement kondisi? Yang pertama, if statement mengeksekusi kondisi hanya jika kondisi yang ditentukan benar. Lalu ada selanjutnya ada if else statement mengeksekusi jika kondisi benar dan kondisi lainnya kondisi salah. Selanjutnya ada next if statement memilih untuk mengeksekusi salah satu blok kode dari beberapa sesuai dengan kondisi masing-masing. Lalu ada switch statement memilih untuk mengeksekusi salah satu blok kode dari beberapa sesuai dengan kondisi masing-masing. Selanjutnya ada percabangan if. Percabangan if adalah percabangan yang paling dasar. Tugasnya adalah memeriksa nilai boolean atau ekspresi logika jika suatu variabel atau suatu ekspresi logika bernilai true. Maka proses yang ada dalam blok kode if akan dijalankan. Jika tidak, maka perintah kode yang ada dalam blok if tidak akan dijalankan. Lalu selanjutnya ada format penggunaan statement if, di mana kita memiliki suatu kondisi atau if dalam statement ini. Lalu ada contoh penggunaan statement if, di mana nilai lulus adalah true. Selanjutnya membuat program statement if. Di sini contoh programnya, di mana kita memiliki nilai dari nilai mahasiswa yaitu 80 dan kondisi if nilai mahasiswa lebih dari 70. Karena nilai kita 80 dengan kondisi if memenuhi nilai tersebut akan mencetak Anda lulus dengan perintah echo. Lalu percabangan if else. Percabangan if else merupakan suatu kondisi yang gunanya hampir sama nih seperti percabangan if. Perbedaannya di sini yaitu percabangan else ini kita melakukan pengecekan terhadap beberapa kondisi tertentu. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka sistem akan melakukan tindakan A. Dan jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka sistem akan melakukan tindakan B. Selanjutnya, format penggunaan statement if else, di mana if kondisi dan else. Selanjutnya ada contoh program statement if else, di mana kita memiliki nilai mahasiswa itu 50 dengan kondisi nilai mahasiswa harus lebih dari 70, yang dimana akan cetak Anda lulus. Karena kita tidak memenuhi kondisi tersebut, yaitu kita akan memiliki nilai false, yang dimana akan menjalankan else dan mencetak Anda tidak lulus. Selanjutnya, ini merupakan latihan. Yang pertama, kita memasuki nilai bilangan 10, nantinya akan mencetak bilangan sama dengan 10. Lalu yang kedua, kita akan memasukkan bilangan 9, program akan mencetak bilangan tidak sama dengan 10 karena tidak memenuhi kondisi if. Selanjutnya, membuat program statement if else. Buat program untuk menentukan bilangan ganjil genap output seperti gambar di bawah nih. Jika diinputkan bilangan ganjil, maka outputnya 9 merupakan bilangan ganjil. Jika diinputkan bilangan genap, maka outputnya 8 merupakan bilangan genap. Bisa dibuat dengan program ini, outputnya seperti contoh di bawah ini. Percabangan if, else if, dan else. Percabangan if else bertingkat merupakan suatu percabangan yang memiliki banyak jalur alternatif nih. Berbeda dari kondisi if else sebelumnya, kondisi if else bertingkat ini memungkinkan sistem untuk melakukan pengecekan terhadap beberapa kondisi pernyataan dalam satu waktu. Format penggunaan statement if, else if, dan else. Contohnya apabila kondisi 1 memberikan nilai true, maka perintah 1 dikerjakan. Apabila evaluasi terhadap kondisi 1 memberikan nilai false dan evaluasi terhadap nilai kondisi 2 memberikan true, maka perintah 2 dikerjakan. Sebaliknya nih, jika false, maka perintah 3 dikerjakan. Selanjutnya contoh program statement if, else if, dan else, yang dimana if memilih
if teman sama dengan Budi, lalu else if teman adalah Andi, else yang dimana saya tidak punya teman. Contohnya seperti di bawah ini, dan bisa dicoba langsung pada program latihan. Ini juga bisa dicoba untuk latihan di mana kita memiliki nilai 70 nih. Lalu program akan pertama-tama mencetak memeriksa nilai mahasiswa, lalu mencetak nilai. Lalu kita mengecek dulu nih pada kondisi if. Apabila memenuhi nilai lebih dari 85, karena tidak memenuhi, kita akan langsung ke else if. Nilai lebih dari 70 dengan mencetak selamat Anda lulus. Karena ini memenuhi, program akan mencetak selamat Anda lulus. Lalu selanjutnya, membuat program statement if, else if, dan else. Buat program untuk menentukan nilai indeks dengan ketentuan di atas 90 adalah A, 80 hingga 90 adalah B, 70 hingga 80 adalah C, 60 hingga 70 adalah D, di bawah 60 adalah E. Di atas 90, 80 hingga 90, 70 hingga 80, 60 hingga 70, dan di bawah 60. Outputnya bisa di bawah, contohnya seperti di bawah ini. Bisa buat program dengan output di bawah ini. Lalu percabangan bersarang atau nest. Percabangan bersarang ini hampir sama nih seperti percabangan pada umumnya. Tetapi percabangan bersarang nest ini merupakan percabangan yang memiliki percabangan lain di dalamnya. Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan suatu kondisi dalam percabangan. Lalu di dalam percabangan ini terdapat juga percabangan lainnya. Selanjutnya, contoh program percabangan bersarang nest. Yang di mana di sini kita dapat lihat terdapat kondisi if dan else juga, yang dimana di dalam if terdapat else, yaitu di dalam percabangan terdapat percabangan, yaitu percabangan bersarang. Dan ini juga dapat dicoba pada latihan. Ya, segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.